Direktur sedang minum dengan seorang karyawan wanita. Tiba-tiba melihat kalung gadis itu. Membuatnya membeku di tempatnya. Karena kalung itu milik adiknya yang sudah bertahun-tahun hilang. 20 tahun yang lalu ibu mereka memberi mereka kalung ini. Sebagai hadiah ulang tahun untuk adikku. Hari itu juga merupakan hari reuni yang membahagiakan. Namun ibu mereka disakiti oleh orang lain dan dibawa pergi oleh polisi. Hanya menyisakan dua bersaudara yang berdiri sambil menangis tak berdaya. Namun bencana tersebut tidak dapat diprediksi, dan tidak lama kemudian, adiknya juga hilang. 20 tahun telah berlalu seperti ini, meskipun Lamditch selalu diam-diam memberitahu orang-orang tentang keberadaan saudara perempuannya, tetapi apakah Honaat selalu bisa mengetahui informasi? Hari itu Lamditch sedang pergi rapat dan terjebak kemacetan sepulang kerja. Ia langsung tertarik dengan suara penjualan perhiasan Tiknin, karena ia memiliki perusahaan batu permata yang akan go public. Jadi di hari kerja saya sering memperhatikan. Ada banyak perhiasan bagus di sekitar, tetapi karena kemacetan lalu lintas yang panjang dan waktu pertemuan yang dekat, Lamditch tidak berminat lagi untuk menikmati perhiasan indah ini. Jadi Honaat memutuskan untuk berjalan kaki ke tempat pertemuan. Saat ini, konter perhiasannya dicuri dan bersih. Sekaligus berteriak minta tolong sambil mencoba mengejar. Tepat ketika Honaat mengira perampok itu telah melarikan diri. Kemudian Lamditch mengambil tindakan lagi, Honaat menggelengkan kepalanya. Kotak perhiasan Tiknin diambil kembali, tetapi ponselnya diambil oleh pencuri. Benarkah pencuri tidak pulang dengan tangan kosong? Apa yang salah? Dia mencuri ponselku. Anda menangkap pencuri itu untuk saya. Ponselnya dicuri lagi. Baru saat itulah Honaat menemukannya. Inilah gadis penjual perhiasan di pinggir jalan tadi. Duduklah dan perhatikan baik-baik perhiasan itu. Dia melihat bahwa Honaat sangat tertarik. Honaat segera memberikan duong perhiasan ini kepadanya. Karena pada dasarnya Honaat tidak punya uang untuk memberikan kompensasi padanya. Lamditch baru saja membawa perhiasan murah. Pergi ke pertemuan. Esokan harinya, Lamditch naik lift pribadi ke tempat kerja. Saat lift hendak ditutup, terdengar suara. Tunggu sebentar, maukah kamu masuk? Jika kita tidak pergi, kita akan naik tangga nanti. Ketika Honaat sedang bersemangat, Honaat masuk ke dalam lift dan menghela nafas lega. Orang di depannya membuatnya takut setengah mati. Dia mengira Honaat mengikutinya, lalu meminta kompensasi dari sebelumnya. Bukannya aku hanya menyakitinya baru saja kehilangan telepon. Apakah layak mengirimmu ke perusahaan? Bukankah aku sudah memberimu perhiasannya? Apalagi yang kamu mau? Musuh Lam terpana olehnya, Honaat pergi ke perusahaannya untuk bekerja dan dianggap sebagai penguntit. Saat itu lift terbuka lagi. Pak Lam, naik dulu, saya tunggu langkah selanjutnya. Gadis baru itu bereaksi. Pria di depannya bukanlah penguntit gila. Alih-alih menjadi manajer umum perusahaan, Honaat keluar dari lift dengan gelisah. Setelah mengklarifikasi situasinya, dia mengikuti direktur ke departemen desain untuk menerima posisinya. Kemudian andalkan tingkat desain yang unggul. Tim desainer penuh dengan bakat. Karya desainnya membuat sutradara meliriknya. Kemudian direksi perusahaan bersama-sama memutuskan untuk menggunakannya. Setelah model cincin ini beredar di pasaran, dengan cepat menciptakan gelombang belanja gila-gilaan. Toko perusahaan semuanya terjual habis. Perusahaan perhiasan ini juga berisiko terhadap modal. Terlahir kembali, Tiknin segera diberi perlakuan khusus dan menjadi desainer utama di departemen desain. Kemajuan ini bisa menjadi sebuah lompatan besar ke depan. Karena tidak menutup kemungkinan untuk kembali memperluas pasar batu permata perseroan. Direktur umum segera mengajak gadis itu untuk berpartisipasi dalam kontes yang sangat panas. Ia juga tidak mengecewakan ekspektasi berbasis teknologi unggul. Lewati setiap putaran hingga final. Tepat ketika Honaat mengira kemenangan sudah dekat. Lalu sebuah masalah muncul. Begitu saja, Honaat hanya tinggal selangkah lagi untuk memenangkan kejuaraan. Tak hanya itu, ia juga mendapat hukuman dari atasannya. Tiknin terlalu sedih untuk mengungkapkan kesedihannya, jadi Honaat pergi ke Lamditch untuk minum anggur untuk menghilangkan kesedihannya. Tanpa diduga, Honaat melihat cincin di lehernya. Kenangan dari sebelumnya mulai menyerangnya. Kalimat itu terjadi 20 tahun yang lalu.
Ibu memberikan kado ulang tahun kepada adiknya. Honaat tidak menyangka akan adik yang dicarinya selama bertahun-tahun. Selalu berada di sisinya dan membantunya menyelamatkan perusahaan yang akan bangkrut, Lam Dich sangat bahagia. Namun melihat adiknya yang tidak sadarkan diri, Honaat tidak langsung mengenalinya, melainkan memutuskan untuk memberinya kejutan. Setelah sampai di rumah, Honaat melihatnya. Foto masa kecil ibu dan adik perempuan saya. Saya sangat bersemangat sampai saya tidak dapat berbicara. Akhirnya saya menemukannya. Honaat sangat baik, sangat mirip dengan ibu saya. Ingat pertama kali setelah ibu saya dijebak dan dikirim ke penjara, tidak berapa lama ibu mereka sakit, karena pengobatan belum terlalu maju, sehingga ibu mereka tidak punya harapan untuk hidup. Sebelum meninggal, anak perempuan tua itu harus merawat adiknya dengan baik. Jangan biarkan Honaat terjerumus dalam masalah lagi, biarkan Honaat damai dan menjalani kehidupan yang damai. Keesokan harinya, Lam Dich datang ke Thich Ninh lagi. Honaat berpikir, pertama kali kita bertemu, jika saya tahu identitas asli Anda, saya akan tampil sedikit lebih baik. Di masa depan, saya tidak akan membiarkan Anda menundukkan kepala dan mengakui kesalahan Anda kepada siapapun. Sedangkan bagi Anda harus, dengan dada terangkat tinggi dan kepala terangkat tinggi, memasuki Dewa Timur. Apa yang kamu bicarakan? Nona Bak Thich Ninh, sebaiknya Anda tidak menelepon saya, Tuan Lam menerjemahkan.